Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia. Untuk kita cari tahu ya, bagaimana kondisi keadaan hubungan kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Leo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik, langsung aja Leo, ini dia. Ada energi dari Six of Pentacles, berikut ada energi dari kemudian ada energi Three of Cups, kemudian ada energi dari The World Reverse, berikutnya ada energi dari The High Priestess, berikut ada energi dari Five of Swords Reverse, berikut ada energi dari The Devil, berikut ada energi dari Justice Reverse, berikut ada energi dari dan kemudian ada di sana. Kok energinya kamu ini tuh nggak enak ya? Energinya kamu Leo di sini tuh bisa nggak enak, gitu. Nggak enaknya karena apa? Boleh-boleh gini. Kamu kayak melihat ada beberapa hal ya, terutama belakangan hari ini, yang nampaknya salah ya. Kamu melihat ada saja yang salah tentang dia, gitu. Jadi kayak belakangan penilaiannya kamu ini tuh buruk kepada dia di sana loh. Jadi kayak ada beberapa kamu merasa bahwa haknya kamu tidak diberi oleh dia. Ya, hak yang menjadi apa-apa yang kamu rasa menjadi haknya kamu tidak dikasih sama dia. Gitu. Apa-apa yang menjadi keinginannya kamu tidak dikabulkan sama dia. Jadi semacam kondisi keadaan ini tuh tidak tidak mensupport untuk egonya kamu pribadi. Ego ya, bukan egois ya. Ego itu tuh kemauan diri. Nah, apa yang terjadi dalam hubungan ini sepertinya tidak mensupport kesejahteraan kemauan dirinya kamu, ya, kecukupan kemauan dari dirinya kamu, gitu, ya. Padahal kamunya itu tuh merasa bahwa ya harusnya bisa lebih daripada ini, ya, di sana harusnya bisa lebih daripada ini. Jadi mari lihat, memang semacam ada juga ya energinya kamu, energi yang ekonomis di sini. Jadi kayak ada transaksi, ada bermain di sini transaksi, ya. Dan yang ianya transaksinya ini tuh tidak menguntungkan bagi kamu, gitu loh, sangat tidak menguntungkan di sana ya. Jadi kamu kayak ngerasa bahwa ya tentu bukan untung ya, dapetin poin seri aja berat, balik modal aja berat. Malah beberapa di antara kalian ya justru merasa ya kamu dirugikan dalam hubungan dengan si dia. Kamu dirugikan, gitu loh. Dan ini tentu bikin hatinya kamu nggak senang. Nggak senang hatinya kamu, gitu ya. Beberapa bisa agaknya berantakan kamu. Gara-gara bagaimana caranya dia bersikap ke kamu, berantakan kamunya. Gitu. Pokoknya kamu kayak ngerasa, tidak adil, gitu loh. Harusnya dia lebih lama ngobrolnya sama aku, harusnya lebih panjang perjumpaan aku dengan dia. Tapi baru cuman 5 jam, dia udah mau pergi aja. Padahal ya harusnya seharian dong dengan aku, misal. Kayak gitu ya, misal kayak gitu. Dia sibuk banget sama kerjaannya dia, gitu ya. Kamu terabaikan, padahal ya kamu pengen diromantisin, kamu pengen dapat perhatian lah gitu ya dari dia. Nah di situ, padahal ya aku kan udah berdandan cantik nih. Itu yang tadi Mari bilang sisi ekonomis. Kamu udah ngabisin waktu ya berdandan cantik ya, beli baju baru ya, apalah gitu. Tapi kok nggak disanjung puja ya sama dia, gitulah. Kok dia nggak mau juga ya ngabisin waktu panjang dengan kamu misalnya. Seperti itu kamunya ya. Jadi kayak ya kurang terus ya tentang seseorang ini tuh kepada kamu. Dia rasa
kamu rasa ya kurang terus gitu loh. Kok kayak nggak optimal dia. Nggak optimal dia. Kamu anggap menjalani hubungan dengan kamu. Kamu ingin lebih. Nah, contoh lagi gini ya. Kamu ingin dia menseriusin kamu. Tetapi ternyata hubungan kalian untuk sampai sejauh ini. Konsepnya teman tapi mesra. Nah gitu. Sebenarnya kamu udah nggak mau nih. Kalau dia hanya menganggap kamu sebagai teman tapi mesra. Kamu mau ya dia mendeklarasikan. Kalau kamu ini tuh adalah pacarnya dia. Ya, dan kamu adalah satu-satunya manusia yang menjadi kekasihnya dia. Tidak ada orang lain. Nah, kayak gitu ya. Tapi kamu lihat ya dia belum juga mau ngeseriusin kamu gitu loh. Belum juga dia mau ngasih kamunya itu tuh sebuah label kepastian siapa kamu. Gitu loh. Baik sih dia baik kan gitu ya, kamu akui dia baik. Tapi baiknya aja sih nggak cukup. Kamu pengen lebih gitu loh. Ya tadi status misalnya kan di sana. Gitu loh. Jadi kamu kayak pengen eksklusif, kamu pengen istimewa. Ya, diistimewain sama dia. Kamu pengen jadi prioritasnya dia, kamu pengen jadi atensi utamanya dia. Gitu ya. Di sana. Itu yang kamu pengen. Mari lihat. Jadi kalau untuk kayak udahlah terima apanya aja lah ya, sekedar aja ya udah syukur-syukuri nampak-nampaknya ndak main sama kamu. Enggak lah. Kalau bisa dapat lebih, ngapain? Cuman dapat ala kadarnya saja. Gitu ada pemikirannya kamu, mari lihat ya. Di sana. Jadi kayak untuk kepuasan kepada dia, nggak puas, nggak dapet sama kamu gitu loh ya. Jadi kamu mungkin kayak ya tadi lah pengen yang menjadi orang yang istimewa, tapi kamu nggak ada lihat yang begitu dari si dianya gitu loh, nggak ada ya. Nah, mungkin beberapa begini ya, kalau dalam ruang private hanya kalian berdua aja dia mesra sama kamu. Karena ini tuh mari lihat hal-hal yang remeh-temeh sebenarnya kamu minta ini. Ya. Nah, gitulah contohnya ya. Kalau di ruang private kalian berdua bisa mesra, romantis gitu, intim gitu. Tapi kamu kan pengen juga kalau ini dipertontonkan di depan orang banyak misalnya ya. Dia menatap kamu dengan penuh cinta, dia memperlakukan kamu dengan sepenuh hati cinta kasih sayang kan gitu. Pengen kamu dipegang, digenggam tangannya kamu di hadapan orang banyak gitu-gitu tuh ya. Nah tapi dia nggak mau, dia kalem aja dia kalau depan orang misalnya. Ini yang bikin kamu greget gitu loh. Aku udah mau aja ini dipegang tangannya aku sama dia di depan umum, tapi dianya nggak mau. Aku pengen digandeng sama dia tapi dia nggak mau. Hal-hal kecil-kecil gitu ya. Kalau dia misalnya kamu berdandan ya, dia bilang ih cantiknya kamu, tapi tadi waktunya yang dia alokasikan untuk kamu hanya sekian jam saja. Ya kalau udah cantik ya nikmati seharian dong dengan aku kan udah cantik gitu-gitu modelnya. Kalau dia hanya ngunjungin kamu, misalnya ngedate-nya kalian cuma 2 kali seminggu, maunya kamu mbok yo tambah dong, setiap hari aja lah ngedate-nya. Gitu. Ada ngelunjak-ngelunjaknya kamu, tapi sebenarnya sih ini tuh masih dalam tahap yang ngelunjak wajar lah ya, kalau menurut Mari pribadi ya, wajar dan normal. Cuman ya gitulah, dia tuh banyakan kalemnya. Gitu. Beberapa di sini tuh memang sedang bermain egoisnya kamu, dan yang ianya egoisnya kamu itu nggak disuplai sama dia, gitu ya. Egoisnya kamu nggak dibutuhin sama si dia gitu loh. Kamu nih lagi keluar, untuk beberapa dari kaum Leo ya, kamu ini tuh lagi keluar memang sisi ugal-ugalan dari dalam dirinya kamu, maunya sisi ugal-ugalannya kamu itu tuh berdampak untuk dia, tapi dia kayak ngebatasin diri gitu loh, ngebatasin diri dari kamu gitu loh. Di sana ya. Jadi kamu boleh kemurungsung sendiri jadinya. Menurut kamu itu hal yang wajar, normal, pantas.
Tapi menurut matanya dia tidak. Nah, seperti itu. Ini yang jadinya bikin kamu kesel-kesel kayak gimana gitu ya. Nah, di sana. Cuman ya, apakah kemudian kamu dari pengen nunjukin ego ugal-ugalan lantas merusak suasana keadaan? Ya enggak. Itu juga enggak. Paling-paling kamu hanya menggerutu di dalam hatinya kamu. Gitu ya. Enggak kamu ekspresikan kepada dia. Sebisa mungkin kamu tahan-tahan. Ya, jangan sempat kemudian sikapnya kamu itu tuh ngerusak. Lagian kalaupun kamu keluarin ya sisi egoisnya kamu itu, mari lihat dia menangkis ini. Nggak mau dia menjadi hamba pada sisi egoisnya kamu, gitu loh, di sana. Ya, jadi yang kayak kalau mari lihat untuk sementara waktu ini semacam ini ya, memang ada kehati-hatian dari pasangannya kamu ini ya ke kamunya. Jadi kayaknya dia secara intuitif taunya nih tuh dia. Kamu ini tuh sebenarnya mau apa? Bahkan hal-hal buruk ya yang kamu pikirkan. Ya. Misalnya kalau sisi egoisnya kamu itu kan nakal ya. Boleh-boleh itu bisa berpotensi merusak, mengganggu dirinya. Gitu ya. Dia tahu itu ada dalam dirinya kamu. Tapi dengan kebijaksanaannya dia bisa mengelak dan menghindar. Gitu loh. Apa-apa yang kira-kiranya bisa membahayakan kamu, membahayakan dirinya dia, mari lihat bisa itu tuh dia cegah. Jangan sempat terjadi. Apa-apa yang merugikan kamu, merugikan dia gitu ya. Bisa dia sempat dia cegah. Biar hal itu tuh tidak mewujud nyata gitu loh. Di sana. Makanya ada kehati-hatiannya dia, ada kebijaksanaannya dia. Jadi semacam dia itu tuh ya, sebelum melakukan ini itu ke kamu, itu tuh sudah dia, cepet dia itu tuh bisa paham, nggak usah, jangan, oh begini saja, oh begitu saja. Tahu-tahu aja dia gitu loh. Jadi dia lebih terarah gitu ya. Dia lebih terarah orangnya, beda dengan kamu. Gitu loh. Kalau kamu masih mau nih, kadang-kadang tuh energinya kayak berantakan gitu. Ya, di sana. Mari lihat kalau cerita tulus-tulus, apakah orang ini sebenarnya tulus sama kamu? Tulus sih. Kalau mari lihat. Tulus ini sama kamu. Cuman ketulusannya dia, nampaknya memang tidak bisa ya untuk kamu manfaatkan demi kepuasan dirinya kamu sendiri. Gitu. Nggak bisa. Di sana. Jadi kayak ibaratnya dia boleh cinta sama kamu, tapi untuk bodoh dia enggak mau. Gitu. Enggak sebocah itu dia ya dalam mencintai. Jadi boleh-boleh orang ini sudah expert ya dalam dunia asmara. Boleh-boleh seperti itu. Gitu loh. Di sana. Jadi makanya dia bisa menghandle ya perasaan cintanya dia itu tuh jangan membuat dia menjadi sasaran empuk bagi sisi egonya kamu gitu loh di sana ya. Kalau kamu mau kayak macem-macem gitu, langsung itu tuh dia dengan bijaknya ya, dengan pandainya dia macem-macemnya kamu itu tuh jangan sempat kejadian. Nah ini kadang-kadang tuh ya yang kayak jurus-jurusnya kamu kok nggak mumpuni, makanya kamu kesel juga, bisa seperti itu, kamu kesel di sana ya. Jadi kayak misalnya kamu meminta sesuatu ke dia, kalau dia anggap sesuatu itu tuh wajar untuk diberikan ke kamu, maka dia akan berikan. Kalau dia anggap ini tuh nggak wajar gitu ya, dia itu menolak itu. Menolak dia, nggak mau dia ngebebanin dirinya dia. Seperti itu. Jadi kalau kamu mau mempengaruhi seseorang ini, susah ini kamu mempengaruhi dia. Sementara namanya kalian orang Leo ya. Orang Leo itu kan butuh dia dominan dalam hubungan, menjadi poros dalam hubungan. Nah,
untuk hal-hal yang demikian, boleh-boleh kamu nggak dapet itu dari dia, nggak dapet, gitu loh. Bukan berarti dia cinta maka dia akan iyain aja mau-maunya kamu, bukan, gitu loh, bukan. Jadi kalau kamu mau menguji-nguji dia ya, misalnya kamu mau menguji-nguji dia, nah kamu mau menguji dia untuk kayak apakah dia mau berkorban sampai sebegitu besarnya kepada kamu, ya dia pasti akan gagal di situ loh, karena dia nggak mau. Kalau memberikan yang pantas, ingat ya, kalau memberikan sepantasnya bagi kamu, selayaknya bagi kamu, ya dia mau, gitu loh. Tapi jika over, nah dia nggak mau itu, gitu, ya. Jadi ada batasan koridor batasannya dia, ya. Jalani relationship ini bersama dengan dirimu. Jadi kayak ada dia menganggap kamu ada licik-liciknya. Maaf ya Leo ya bahasanya Mari. Ada licik-liciknya kamu, ada kayak game permainannya kamu yang memang berpotensi ngerugiin dia, ada. Jadi dia ini tuh nggak bisa 100% yakin sama kamu, gitu loh. Memang sih ada ya, Mari lihat ya. Kalau boleh jujur, memang ada Mari lihat neko-nekonya kamu di hubungan kalian ini ya. Apakah memang karena usianya kamu masih muda gitu ya, jadi sisi ego diri itu tuh gak karu-karuan gitu loh, meminta secara berlebihan gitu ya. Ada nakalnya, mau curang kah, mau memanfaatkan kah gitu ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan kah, kira-kiranya gitu ya. Iya, cari-cari benefit untuk diri sendiri masih sangat kuat ini dalam dirinya kamu. Dan itu yang Mari lihat terbaca oleh yang bebeknya kamu, gitu. Dan Mari gini ya, kalau soal cinta, siapa di sini yang lebih mencinta? Sebenarnya dia loh. Dia nih sebenarnya membawakan cinta dalam hubungan kalian. Jadi misalnya gini, oke lah, kamu membawa cinta juga, tapi poinnya kamu ada hanya di poin 3 dari 10. Lah si dianya 5 dari 10 minimal. Gitu loh. Siapa sih yang punya itikat baik dalam relationship ini? Iya, kamu ada. Itikat baiknya kamu ada di poin 4 dari 10. Kalau si dia, itikat baiknya ada minimal 7 dari 10. Gitu. Tapi ianya kamu boleh menuntut lebih dari dianya. Di situ. Siapa yang nggak konsisten? Kamu yang nggak konsisten, gitu loh. Siapa yang perhitungan? Ya bisa kamu yang perhitungan, gitu, ya. Siapa yang nakal? Kamu aja yang nakal. Kalau dia aja mah nggak pernah ini nakal sepanjang hubungan kalian, Mari lihat, gitu. Siapa yang mencela-mencela? Ya kamu yang mencela-mencela. Yang ianya gini, kalaupun kamu mau status dari dia, itu tuh hanya untuk kebanggaannya kamu sendiri. Gitu loh. Dia serius sama kamu, tapi ternyata kalau Mari lihat, apakah kamu juga bisa memberikan keseriusan yang sama? Enggak, kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa. Kalau dia mau berkorban habis-habisan dalam hubungan kalian, apakah kamu mau juga berkorban habis-habisan? Ya enggak juga. Kamu enggak juga. Jadi gini, kalau dalam hubungan dengan dia ya Leo, jika Mari boleh kasih saran, ya berhenti untuk berfokus kepada benefit ya. Karena kalau kamu fokus kepada benefit, kamu bisa nggak puas-puas. Gitu loh. Kamu bisa nggak puas-puas. Nah di sana, terutama kalau kalian ini sudah berumah tangga ya. Kamu bisa nggak puas-puas. Nggak ada batasan puas-puasnya kamu. Gitu. Dan yang ianya, kamu yang rugi sendiri kalau Mari lihat. Kamu yang rugi sendiri. Ya. Tidak bahagia kamu, kecewa kamu, gak tenang kamu, emosian bawaanmu gitu. Kamu sendiri. Menghantam ke kamu juga. Kalau dia mah dia pandai melindungi diri dari dampak-dampak negatif dalam hubungan kalian. Oke ya. Baik, sekarang Mari akan tarik koinnya biar kita cari tahu kepada Leo mana bacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia.
Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, mari awal dari inisial E. Ada 6, O ada obat, L ada lagu, G ada gula, N nama, W warna. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Aries, berikut energi dari Capricorn, ada energi dari Aquarius, ada energi dari Gemini, dan energi dari Sagittarius hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.